Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JTV Channel yang tentunya masih dalam acara Napak Tilas Situs Sejarah Nalasira. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalani segala macam aktivitas tanpa ada kendala sedikit pun. Teman-teman, seperti biasa kita akan mengunjungi, kita akan mengeksplor tempat-tempat situs-situs yang tentunya adalah ada keterkaitan dengan sejarah itu sendiri. Nah, saat ini tim dari Nalasira akan mengunjungi sebuah tempat yang dimana disinyalir kita mendapatkan informasi di situ ada semacam tempat yang memiliki sejarah pada masa zaman kemerdekaan terdahulu. Nah, seperti apa tempat itu dan kita akan sama-sama mengunjungi tempat itu karena memang kita sendiri memang belum mengetahui secara pasti mengenai keberadaan lokasi tersebut. Nah, kita tim dari Nalasira akan mengeksplor, akan mencari tahu keberadaan tempat itu dan bagaimana kisahnya itu, apakah memang ada keterkaitan dengan nilai sejarah itu sendiri. Ya tentu saja ikuti terus perjalanan kami. Dan tentunya kami butuh doa dan dukungan support dari teman-teman semua. Ya tentunya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan bisa melalui DM di akun Instagram kami yaitu JTV Channel. Baik teman-teman, selalu ikuti terus perjalanan dari tim Nalasira. Benteng. Di mata tidur atau obat penting. Ya, berikut ini adalah memang merupakan peninggalan benteng pada saat zaman kolonial Belanda. Ya memang pada kala itu kawasan dari Cikretek ini di bawah kekuasaan dari pemerintah Belanda pada kala itu ketika menguasai negara kita. Nah ini yang dimana benteng ini berada tepatnya itu di sungai Cikretek teman-teman. Nah di sungai Cikretek ini jadi kita untuk menuju ke sini kita harus melalui jalur sungai ini
tidak ada jalan lain, ya memang suku sangat ekstrim sekali. Berarti ini adalah merupakan bisa indikasi kenapa Belanda membuat benteng di kawasan ini. Ini menekankan bahwasanya kawasan ini merupakan titik pertahanan dari Belanda pada kala itu yang untuk menjaga kawasannya. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah merupakan bentuk peninggalan dari benteng Belanda. Kalau ngelihat dari segi teksturnya, terlihat sekali batu-batunya sangat begitu tua gitu. Dan bentukan seperti, mungkin kalau sekarang kita bisa katakan seperti coran, tapi ini coran yang begitu sangat kuat sekali, karena sampai sekarang ini begitu masih sangat kokoh, tidak hancur. Dan di bawah sana terdapat sekali reruntuhan-reruntuhan dari benteng Belanda ini. Nah, teman-teman, inilah bisa dilihat di atas ini, di belakang saya, lihat di belakang saya ini adalah masih merupakan benteng dari benteng pertahanan pada saat zaman kolonial Belanda di kala itu. Nah, ini pun adalah merupakan reruntuhan, sisa reruntuhan dari peninggalan benteng tersebut. Bisa dibayangkan begitu sangat megahnya, begitu sangat besarnya sebuah benteng yang dibangun pada kala itu. Nah, memang ini menjadi satu pertanyaan besar, apakah benteng ini memang merupakan dibangun oleh Belanda pada kala itu, ataukah benteng ini memang bukan dibangun oleh Belanda, tapi peninggalan dari zaman kerajaan Pajajaran pada saat sebelum masuknya Belanda di sini. Karena kalau kita melihat sekali, rasa-rasanya ciri khas dari kerajaan Pajajaran lah yang membangun sebuah benteng di dekat sungai, gitu. Karena ya kalau berdasarkan catatan sejarah, kerajaan Pajajaran itu selalu membuat benteng pertahanan selalu berdekat dengan aliran sungai untuk mengantisipasi serangan dari musuh. Nah, apakah memang ini merupakan peninggalan Belanda ataukah peninggalan Pajajaran? Nah, itu yang memang masih menjadi satu misteri bagi kita, karena melihat dari bentukan bentengnya sendiri dan strukturnya sendiri, ini rasa-rasanya seperti benteng zaman kerajaan terdahulu, bukan merupakan benteng dari zaman kolonial Belanda pada kala itu. Baik, sekarang tim kita akan segera coba naik ke arah atasnya, bisa kita melihat lebih jelas lagi mengenai perihal bentuk dari benteng ini. Nah, tapi bisa dilihat dari situ ada sekali tumpukan bata-bata merah. Jadi di bawahnya batu-batu besar dan di tengahnya ini ada bata-bata merah. Nah, ini memang sangat unik sekali kalau ngelihat dari segi bentuknya ini. Wow, sungguh sangat luar biasa sekali teman-teman. Inilah bagaimana kita mencoba mengeksplor tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah pada masa lalu, dan kita bisa mengambil sungguh sangat luar biasa. Kang Bobi sedang melihat.
Baik teman-teman. Oke, teman-teman, jika kita bisa melihat lebih dekat lagi, ini dari segi bangunannya sendiri teksturnya percampuran antara batu bata dengan mungkin kalau zaman sekarang itu sebutnya ya coran gitu, seperti adukan semen. Tapi nah bisa dilihat sekali ini mungkin sudah terkikis, tapi rasanya pada saat awalnya itu begitu sangat kokoh di sini. Dan makin ke atasnya ini adalah semakin terlihat sekali tumpukan bata-bata merah. Dan ini seperti memang bata yang tidak terlalu tebal, dilapisi oleh semen atau pasir. Jadi semacam seperti menggunakan perkat. Mari kita terus menyusuri dari benteng ini. Sungguh sangat luar biasa sekali. Berapa meter ya? Kalau melihat ketinggian dari benteng ini, rasa-rasanya kemungkinan benteng ini perkiraan kita adalah ketinggiannya itu mencapai 6 sampai 8 meter, teman-teman. Jadi sangat tinggi sekali. Bisa dilihat masih berbentuk bata-bata merah, memang sudah banyak sekali akar-akar dari pepohonan yang menempel dari benteng ini. Foto video dulu. Ya, di sini bisa dilihat teman-teman. Ini adalah potongan dari bata merah yang berada di sekitaran benteng ini. Kalau ketika saya pegang ini begitu sangat berat sekali teman-teman ya. Ini bata mungkin sekitar 2 kiloan ini beratnya. Tidak seperti bata-bata biasa pada umumnya yang beratnya itu tidak mencapai 1 kilo. Karena ketika saya coba pegang ini lumayan sangat berat sekali gitu. Ini adalah sebagai bentuknya, bisa dilihat dengan jelas batanya. Ini memang sungguh menjadi misteri sekali mengenai Tong di dia kan. baik teman-teman, alhamdulillah memang kita untuk menuju ke sini kita tidak hanya tim dari Nalasira, tapi kita memang dipandu dan didampingi oleh Kang Radit yang memang mengetahui perihal lokasi dari keberadaan ini. Dan mungkin untuk informasinya nanti akan kita sama-sama dengar dari Kang Radit. Namun saat ini kita akan masih mengeksplor keberadaan dari benteng ini. Ampunun paralun ka Gusti nu Maha Suci.
Nedapang jihad pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini haki ngembaatkeun jalan laratan ketampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapuh rasun karumuhun kahyang Prabu Silih wangi numur padi pajajaran pangauban sesiri nu gelar di tata Sunda muka nyebarkeun wangi Wow, begitu megahnya bangunan berada di pinggir jalan. Kayaknya ini peninggalan peninggalan kan ya. Di sebelah kiri juga udah ada bangunan megah dan nah, ini sekitar 10 meteran atau kita lihat di sebelah kiri kan. Nun paralun ka Gusti nu maha suci nedapang jihad pangraksa. Baik teman-teman, kita masih dalam explore sebuah bangunan yang berada di kawasan Kali Cikretek, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Kami masih terus melihat, mengamati, dan terus mempelajari mengenai bangunan yang berada di sini. Karena memang bangunan ini posisinya berada di antara Sungai Cikretek. Dan bisa dilihat juga di tempat saya berdiri ini banyak sekali terdapat reruntuhan dari bangunan yang berada di sini. Nah, memang ini menjadi satu pertanyaan, apakah memang ini merupakan satu benteng pertahanan pada kala itu, ataukah memang satu bangunan yang memang untuk menjadi satu tempat pusat kegiatan pada kala itu. Nah, itu memang yang masih menjadi sebuah misteri. Tapi ini adalah merupakan satu bukti masih banyak sekali peninggalan-peninggalan terdahulu yang saat ini belum begitu terjamah oleh kita gitu. Ini merupakan sebuah bukti teman-teman. Tempat ini merupakan sebuah bukti ini yang tidak begitu terjamah bahwasanya terdapat peninggalan sejarah pada masa lalu yang sama-sama kita bisa mengenai fungsi dari bangunan ini dan mengenai keberadaan dari bangunan ini. Kembali lagi, yang menjadi satu pertanyaan, menjadi satu misteri. Bangunan ini apakah memang merupakan peninggalan pada saat zaman kolonial Belanda? Ataukah bangunan ini merupakan peninggalan pada saat zaman
kerajaan Pajajaran berdiri. Karena ini memang masih merupakan kawasan wilayah dari kerajaan Pajajaran. Mengingat kita menyusuri arus sungai ini, itu akan bersambung menembus kepada Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane, bahkan tidak jauh dari Bukit Badigul Rancamaya. Yang sama-sama kita ketahui bahwasanya Bukit Badigul Rancamaya adalah memang sebuah tempat yang pernah dijadikan kegiatan oleh Sang Prabu Siliwangi pada kala itu. Mari kita akan terus mencoba melihat, menyusuri tempat yang berada di lokasi kawasan ini. Baik teman-teman, jika bisa dilihat di depan saya ini, memang ini merupakan reruntuhan dari jembatan Cikretek yang mengalami longsor, dan bisa terbayangkan bisa terseret batu yang begitu besarnya sampai ke arah sini, yang dari posisi lokasi awalnya itu kurang lebih mencapai 500 meter untuk menuju ke arah sini. Dan di belakangnya sana, di atas sana bisa dilihat ke atas. Dan itu kembali lagi merupakan masih satu rangkaian bangunan atau benteng yang berada di kawasan ini, yang memang diduga apakah ini merupakan peninggalan Belanda ataukah Pajajaran. Karena kembali lagi melihat dari segi posisi lokasinya yang berada di dekat sungai, rasa-rasanya ini merupakan peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Ya, bisa sama-sama tadi dilihat oleh teman-teman bangunan-bangunan yang berada di lokasi ini. Ya, kembali lagi mengingat lokasinya, posisinya ini berada di dekat sungai, ini persis seperti yang dilakukan oleh kerajaan Pajajaran ataupun Tarumanegara yang mendirikan bangunan, baik itu berupa benteng ataupun bangunan keraton ataupun itu yang selalu berada dengan dekat sumber air. Nah, karena berdasarkan catatan sejarah, sulit sekali ditemukan ketika pada zaman kolonial Belanda membangun sebuah bangunan atau benteng yang lokasinya itu berada di dekat dengan sumber air. Nah, jika melihat dari lokasi ini, rasa-rasanya memang lebih mendekati bahwasanya bangunan ini adalah peninggalan dari kerajaan Pajajaran ataupun Tarumanegara. Nah, memang butuh kajian lebih lanjut, butuh pendalaman lebih lanjut, dan butuh riset yang lebih lanjut untuk lebih bisa memastikan mengenai keberadaan dari bangunan ini, dan bisa lebih dipastikan lagi pada masa kapankah bangunan ini berdiri dan difungsikan untuk apakah memang benteng ataukah sebuah bangunan, baik itu berbentuk keraton ataupun berbentuk candi ataupun berbentuk tempat peribadatan. Ini yang kita lihat bangunan juga ya? Bangunan juga itu bisa dilihat di atas sana. Begitu sangat jelas sekali, bata merah. Ini merupakan ciri khas dari sebuah bangunan kerajaan, baik Pajajaran ataupun Tarumanegara. Ya, kalau untuk Tarumanegara bisa kita lihat candi yang di Batu Jaya sama persis. Bangunannya itu tersusun dari bata-bata merah yang memang dilapisinya itu tidak terlalu tebal dari pasirnya itu. Nah, memang kita untuk yang di sebelah kanan saya sana, kita sangat sulit sekali untuk menjangkau sana karena memang medan untuk menuju ke sana sangat sulit sekali dan begitu sangat ekstrim. Jadi kita hanya bisa melihat dari bawah sini bentuk bangunannya itu. Oke teman-teman, terus ikuti penelusuran kita ini untuk mengeksplor yang berada di kawasan Sungai Cikretek ini.
Wow. Oke, bisa dilihat teman-teman dari segi bentuknya ini bangunannya. Di sini pun terdapat, di sebelah kiri saya pun terdapat sebuah bangunan kembali. Dan di tengahnya ini memang tidak terdapat bangunan. Nah, apakah memang ini sebuah benteng pertahanan ataukah bukan? Oke, teman-teman bisa dilihat ini merupakan sebuah tembok atau sebuah bangunan yang memang berada masih di kawasan ini yang kita temukan kembali di balik tadi yang telah kita temukan mengenai keberadaan dari sebuah benteng ataupun sebuah bangunan ini. Lagi-lagi memang tersusun dari tumpukan-tumpukan bata merah yang begitu sangat kuat hingga saat ini begitu sangat kokoh dan tidak hancur seperti itu. Yang memang karena memang kurang begitu terjamah sehingga kita memang untuk lebih detailnya lagi sangat sulit sekali untuk menyusuri bangunan ini ya, dikarenakan begitu jalur yang begitu sangat ekstrim dan resiko yang begitu sangat besar. Ka Gusti nu Maha Suci, nedapang jihad pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguan. Baik teman-teman, dan jika kita melihat seperti yang kita lalui ini masih banyak sekali reruntuhan dari bangunan yang berada di sini, dan tidak menutup kemungkinan yang kita lalui ini merupakan masih sisa reruntuhan ataupun memang merupakan sebuah bangunan yang berada di kawasan yang kita temukan ini. Ini sungguh sangat menakjubkan sekali teman-teman, bisa dilihat sekali ini dari segi tekstur dan bentuknya ini yang begitu sangat jauh sekali dan harus menyusuri sungai. Ternyata tersimpan sebuah misteri yang berada di kawasan Sungai Cikretek ini. Numur padi pajajaran pangauban siri nu gelar di tata Sunda muka nyebarkeun
ka Gusti nu Maha Suci.